Apa kabar Sobat Review Berita? Kali ini saya akan kembali membagikan berita-berita yang sedang hangat dibicarakan di media online maupun media sosial. Di mana kabarnya Anies Baswedan, salah satu capres yang akan mengikuti Pilpres 2024 yang dicalonkan oleh tiga partai yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS, akan dipasangkan dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa. Kalau kita perhatikan sebenarnya rencana ini menyakitkan dua partai pendukung lainnya yaitu PKS dan Nasdem. Karena pada awalnya PKS juga ingin ketua partainya itu bisa mendampingi Anies. Kemudian yang kedua, ketua partai dari Demokrat kabarnya juga ingin mendampingi Anies sebagai cawapres. Tapi dua-duanya ditolak oleh Nasdem. Nah, Nasdem malah memilih Khofifah Indar Parawangsa sebagai salah satu calon cawapres untuk mendampingi Anies. Meskipun sampai hari ini berita tersebut belum clear ya, belum definitif karena belum dideklarasikan siapa sebenarnya yang akan menjadi calon cawapres dari Anies. Ya, bisa jadi Khofifah adalah salah satunya. Tapi yang menarik di sini ada sebuah analisa politik yang dilakukan oleh seorang pengamat politik. Dia mengatakan bahwa apabila Khofifah dan Anies Baswedan dipasangkan, akan menggerakkan KPK untuk menciduk mereka. Kok bisa ya? Ya, tentunya bisa ya. Karena dua-duanya adalah pejabat gubernur. Anies memang sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, tapi Khofifah Indar Parawangsa masih menjadi gubernur di Jawa Timur. Tentu kita ingat bahwa beberapa waktu lalu KPK melakukan aksi di Jawa Timur, di mana pada saat itu ruang kerja dari Khofifah diperiksa oleh KPK yang berkaitan dengan korupsi bansos yang dilakukan oleh salah satu anggota DPRD Provinsi daerah Jawa Timur. Apakah ada kaitannya dengan Khofifah Indar Parawangsa atau tidak, kita belum tahu karena sampai hari ini KPK juga belum memberitahukan kepada publik bagaimana kelanjutan dari kasus itu, ataukah hanya anggota DPRD Provinsi Jatim saja yang menjadi tersangka atau ada tersangka-tersangka lainnya termasuk calon tersangka, misalkan Khofifah Indar Parawangsa. Karena kalau kita melihat aksi KPK di Jawa Timur, mereka sampai merangsek masuk dan memeriksa kantor kerja Khofifah Indar Parawangsa. Jadi tidak hanya di legislatif, tapi juga di eksekutif pun mereka juga bergerak. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini analisa dari salah satu pengamat politik ini tidak ada salahnya juga. Kemudian soal Anies Baswedan, semasa dia menjabat gubernur di DKI Jakarta, juga tercium aroma korupsi yang kuat. Yang pertama, jelas sudah ada tersangkanya, yaitu pengadaan tanah untuk proyek rumah DP 0%, di mana salah satu kepala dinas dari Anies Baswedan sudah ditangkap oleh KPK dan bahkan sudah diajukan ke pengadilan. Yang kedua soal proyek Formula E yang sampai hari ini belum secara resmi diumumkan bagaimana hasilnya, bagaimana untung ruginya. Ya kabarnya masih rugi, tapi bagaimana kerugiannya, bagaimana aspek hukumnya dan aspek administrasinya belum dibahas atau dikemukakan ke publik. Nah, ini yang menarik ya. Tapi sebelumnya Anies pernah dipanggil juga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat itu semasa dia masih menjadi gubernur di DKI Jakarta. Kabarnya pada saat itu masih berstatus sebagai saksi. Tapi sampai hari ini pun KPK tidak menindaklanjuti kasus tersebut. Ada apa dengan KPK? Ya, saya nggak tahu juga ya. Yang pastinya di sini KPK pasti akan mengalami tekanan politik yang cukup kuat dari para pendukung capres maupun cawapres yang terlibat kasus di KPK. Misalkan pendukung Anies Baswedan yang terang-terang mengancam KPK pada saat Anies dipanggil oleh KPK. Nah, kita juga nggak tahu apabila Khofifah Indar Parawangsa
diperiksa kembali bagaimana reaksi pendukung dari Khofifah. Ya, kita tunggu apakah para pendukung Khofifah juga sekarang para pendukung Anies Baswedan. Kita ketahui pendukung Anies Baswedan pada saat mengawal Anies ke KPK, mereka sampai mengancam-ngancam KPK bahwa mereka menarasikan bahwa Anies Baswedan sedang dizolimi atau diperlakukan tidak adil, dan narasi-narasi bahwa Anies menjadi korban ini akan terus-menerus mereka narasikan seolah-olah Anies menjadi korban. Ya, semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat.